warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehingga Allah masih beri kesempatan untuk kita melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai dalil yang menjadi kewajiban puasa ini, saya rasa sudah sangat familiar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa atau mendapatkan derajat takwa. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca ayat tersebut, maka kita mengetahui bahwa orang-orang yang mendapatkan pembebanan syariat puasa adalah orang-orang beriman, yakni orang yang mukallaf, orang yang sudah mendapat pembebanan hukum, orang yang sudah balik. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada saatnya orang yang sudah memenuhi kriteria tersebut, yakni ia sebagai orang yang beriman, ia sudah mendapatkan pembebanan syariat puasa, namun ada kalanya ia tidak dapat melaksanakan puasa. Mengenai keadaan orang yang tidak melaksanakan puasa ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang ia tidak diwajibkan berpuasa, bahkan kalau ia melaksanakan puasa justru dilarang. Siapakah orang tersebut? Orang tersebut adalah wanita yang sedang haid dan nifas. Jadi untuk para wanita, ketika di bulan Ramadan haid atau dalam keadaan nifas, maka saat itu ia dilarang berpuasa, akan tetapi wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi golongan yang pertama adalah ia dilarang atau tidak wajib melaksanakan puasa, tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, Alaisa idza hadat lam tusolli walam tasum kulna bala, rawahul Bukhari. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah wanita itu apabila sedang haid ia tidak sholat dan tidak berpuasa? Maka para wanita ini menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang diberi keringanan boleh tidak melaksanakan puasa, dan juga orang yang boleh meninggalkan puasa. Jadi orang yang diberi keringanan tidak berpuasa dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Siapa saja orang-orang tersebut? Yang pertama adalah golongan orang yang diberi keringanan, tidak berpuasa tapi wajib mengganti di hari-hari yang lain. Pertama, orang yang sakit biasa ketika di bulan Ramadan. Jadi apabila ada yang merasa sakit, pusing atau sakit perut sehingga menghalangi untuk melaksanakan puasa Ramadan, ia boleh atau diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tapi ia wajib mengganti di hari-hari lain di luar Ramadan. Kemudian juga orang yang sedang dalam bepergian atau musafir. Musafir juga termasuk orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain, maksudnya pada hari-hari di luar Ramadan.
Kemudian termasuk orang yang diberi keringanan boleh meninggalkan puasa juga adalah orang yang kondisi kekebalan tubuhnya sedang tidak baik. Nah, ini hukumnya disamakan dengan orang yang sakit. Kemudian juga tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Karena apabila para tenaga kesehatan ini yang justru dibutuhkan demi orang lain ini berpuasa, kemudian menimbulkan madorot sehingga ia tidak fokus dan menimbulkan keadaan tubuhnya yang lemah karena tidak ada asupan makanan, maka termasuk orang yang diberi keringanan adalah tenaga medis. Kemudian dalil yang digunakan adalah wala taqtulu biaidikum illa tahluka. Jadi janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi ayat di atas menunjukkan bahwasanya para tenaga medis yang saat ini sedang berjuang menangani wabah atau penyakit atau pasien yang tertular COVID-19, maka apabila dikhawatirkan apabila ia memaksakan berpuasa justru membahayakan dirinya, boleh bagi para tenaga medis untuk meninggalkan puasa, akan tetapi ia wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya atau golongan yang terakhir adalah orang yang boleh meninggalkan puasa dan ia tidak harus menggantinya di hari-hari yang lain dengan berpuasa, akan tetapi ia cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, orang yang diberi atau dibolehkan meninggalkan puasa dan wajib mengganti dengan fidyah adalah pertama, orang yang sudah tidak lagi mampu berpuasa. Ini misal ada dari salah satu orang tua pemirsa di rumah misalnya yang sudah tua, sudah tidak dapat melakukan puasa, maka ia boleh meninggalkan puasa orang tua tersebut dan menggantinya dengan membayar fidyah pada hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki sakit menahun, orang yang memiliki sakit berkepanjangan. Kemudian yang ketiga, perempuan hamil. Perempuan hamil juga perempuan yang sedang menyusui. Nah, golongan orang-orang yang disebutkan tadi, yakni orang yang sudah tidak mau berpuasa, orang yang memiliki sakit menahun, orang yang sedang hamil, serta orang yang sedang menyusui. Golongan ini adalah golongan yang boleh meninggalkan puasa, namun ia tidak dibebani untuk mengqadha puasa di hari-hari yang lain. Nah, cara menggantinya adalah dengan membayar fidyah. Mengenai besaran fidyah ini adalah 1 mud makanan pokok. Berapa ukuran 1 mud itu? 1 mud itu ya kalau kita kira-kirakan sekarang ini sekitar 0,6 kg makanan pokok. Dapat diberikan makanan mentah, misal kita berikan beras sebagai makanan pokok kepada orang miskin sebanyak hari yang kita tinggalkan, atau kita memberikannya berupa makanan yang sudah matang. Akan tetapi apabila kita memberikannya dengan makanan yang sudah matang, maka disertai juga dengan lauknya. Nah, di sini kami tegaskan bahwasanya wanita hamil serta menyusui cukup mengganti puasanya yang ditinggalkan itu dengan membayar fidyah kepada para fakir miskin. Nah, pemirsa di mana saja Anda berada, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.